Halo guys, jumpa lagi di channel aku. Kali ini di depanku ada handphone Infinix GT10 Pro, dan kali ini saya akan melakukan penggantian LCD full set frame ya, LCD AMOLED original. Jadi ini yang baru itu LCD AMOLED original plus framenya. Jadi harus memindahkan semua perangkat atau komponen-komponennya ke bagian frame yang baru ya. Terlebih dahulu kita buka backdoornya. Bisa dipanasin terlebih dahulu menggunakan blower atau heater. Bisa juga menggunakan cairan untuk mempermudah ya melunakkan lem. Oke, buka semua baut-bautnya. Lepaskan tempat kartu SIM-nya. Lalu lepas bagian frame-nya. Hati-hati karena ada fleksibel NFC ya. Lalu lepaskan konektor baterainya. Di sini ada dua konektor baterai. Lepaskan fleksibel LCD dan penghubung mesin bagian bawah ya. Lalu lepaskan kabel antenanya karena di sini kita akan melepaskan semua perangkat hardware-nya dan memindahkan ke frame yang baru. Karena LCD AMOLED yang tersedia di tempat saya itu yang full set frame ya. Di sini ada dua baut pada mesinnya, jadi harus dilepas terlebih dahulu untuk mengangkat motherboard atau mesin utamanya. Bisa gunakan pencongkel ya, tapi hati-hati. Oke, selanjutnya lepaskan baut pada speaker. Lepaskan fleksibel penghubung motherboard ya. Lalu ada fleksibel untuk penghubung ke sidik jari. Ini sidik jarinya ada pada layar ya, karena menggunakan LCD AMOLED. Dan ini sensor sidik jarinya. Kita singkirkan, lalu lepaskan bagian papan pengecasan. Tapi terlebih dahulu lepaskan fleksibelnya yang menempel karena ada lemnya, fleksibel penghubung sensornya.
Dan pada bagian mesin bawah itu ada satu baut, jadi jika mau melepasnya harus lepaskan satu baut terlebih dahulu. Dan ini sudah terangkat, tinggal kita tarik saja. Dan ada kabel antena yang diperkuat dengan solasi hitam. Lepaskan saja solasinya. Bisa ditarik kabel antenanya. Di sini ada dua kabel antena. Selanjutnya bisa kita angkat baterainya dengan menarik pada bagian plastik berwarna hijau. Untuk mempermudah bisa semprotkan cairan kontak cleaner pada sela plastiknya untuk melunakkan lemnya ya. Seperti ini saya semprot menggunakan cairan kontak cleaner. Oke, tunggu sebentar, lalu bisa kita tarik perlahan ya. Cukup kuat ini lemnya. Dan sudah terlepas. Selanjutnya lepaskan speaker atas atau speaker untuk telepon ya, telepon telinga itu. Bisa kita lepas, hati-hati fleksibelnya sangat tipis. Congkel fleksibelnya itu harus hati-hati ya teman-teman. Oke, lalu angkat pada bagian speakernya. Lalu kita singkirin. Dan lepaskan fleksibel on off-nya. Jika menggunakan benda tajam seperti ini harus hati-hati karena bisa merobek fleksibelnya. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu plastik double tip lem baterainya ini. Kita lepas saja karena akan kita buka bagian fleksibel penghubung mesin pengecasan dengan mesin utama atau motherboardnya. Ini saya tambah cairan kontak cleaner untuk mempermudah pelepasan, karena jika dipaksa ditarik, fleksibel bisa robek. Selanjutnya lepaskan pada bagian getar atau vibration. Terakhir bisa kita lepaskan pada bagian fleksibel penghubung speaker. Fleksibel ini sangat tipis ya.
Bisa ditarik secara perlahan, tetapi jangan dipaksa jika lemnya terlalu kuat. Bisa ditambahi dengan cairan. Oke, sangat tipis ini ya. Oke, dan ini LCD barunya sudah lengkap, ada lem-lemnya ya. Ini masih ada pelindung, bagian sensornya itu masih tertutup stiker, dan bagian kaca kamera lensanya, lensa kamera depan itu masih tertutup plastik. Oke, kita tambah lem sedikit pada bagian tombol powernya agar fleksibelnya bisa merekat. Pasang dan presisikan ya. Setelah itu siapkan mesinnya, dan ini dibuka dulu pada bagian kameranya ya, lubang kameranya ada plastik pelindung. Setelah dibuka, kita pasangkan mesinnya, dan jangan lupa ini speakernya ya, speaker atasnya juga dipasang, jangan sampai ada yang tertinggal. Presisikan ya bagian fleksibelnya itu, lalu pasangkan mesinnya dan pastikan pas pada bagian fleksibel on off nya. Ini ada sedikit miring ya. Jika sedikit miring, maka pinnya nanti tidak akan menempel pada kuningan jalur ya, jalur on off nya. Oke, lalu pasang bautnya agar mesinnya tidak lepas. Ada 2 baut tadi yang dilepas dari mesin, kita pasang kembali. Lalu pasang pada bagian getar atau vibrasinya. Dan di sini untuk fleksibel penghubung speaker tidak perlu dipasang ya teman-teman, karena dari bawaan LCD yang baru itu sudah ada yang
menempel, jadi tidak perlu dipasang. Lalu pasang bagian mesin pengecasan dan rapikan kabel-kabel antenanya ya. Masukkan pada sela-sela middle frame-nya, itu ada lubang untuk tempat kabel antena. Fleksibel penghubung dari bagian mesin bawah ke mesin utama atau motherboardnya. Di sini ada dua fleksibel di bawah. Konektor fleksibel pertama itu buat pengecasan dan lain-lain. Lalu ada fleksibel konektor fingerprint ya, sensor fingerprint. Yang kecil itu untuk fingerprint. Rapikan, jangan sampai terlipat ya. Ini belum rapi, lepaskan sedikit, lalu bisa kita urut agar rapi di bagian bawah baterai nanti terpasang. Lalu lepaskan pelindung atau penutup untuk lubang sensor fingerprintnya, karena ditutup dengan solasi ya, solasi kertas ini. Dan pasangkan fingerprintnya. Sambungkan fleksibel pada konektornya. Rapikan kembali kabel-kabelnya ya. Ini kabel antenanya dan pasang. Karena jika antenanya tidak terpasang, bagian konektornya itu sinyalnya tidak akan muncul, atau bisa juga sinyalnya lemah. Biar tidak lepas-lepas, saya tambah solasi. Lalu fleksibel LCD ini pada bagian bawah ada double tipnya. Lepaskan terlebih dahulu pelindungnya agar bisa direkatkan. Lalu lepaskan double tip lem baterainya, karena kita akan memasang baterai.
lalu pasang speakernya. Ada satu baut ya, pasang terlebih dahulu. Oke, lalu pasang framenya dan fleksibel NFC-nya jangan sampai tertinggal. Lalu presisikan framenya agar mengunci ya, dan ini tombolnya jangan sampai tidak pas atau terlalu menekan. Kalau tidak pas biasanya itu terlalu menekan. Jika terlalu menekan maka bagian power itu kadang HP bisa restart ya. Dan seperti ini juga restart ya, tombolnya keras. Jadi dilepas terlebih dahulu, dipaskan agar tidak restart pada HP-nya. Posisikan ya tombolnya. Nah, ini sudah pas sampai bunyi klik pada bagian framenya, itu berarti sudah mengunci. Sambil kita tunggu HP-nya nyala sampai menu. Dan ini sudah sampai menu ya, tinggal membuka polanya saja. Pasang baut-bautnya, baru lem backdoornya seperti mengelem pada LCD. Coba buka polanya terlebih dahulu, tes sentuhannya ya. Mantap, ini tinggal pasang backdoornya. Berikan lem secukupnya pada backdoor, jangan terlalu banyak. Jika sudah cukup lemnya, kita rekatkan dan presisikan ya. Setelah presisi, kita press menggunakan karet. Di sini saya menggunakan karet gelang untuk mengepres sampai lemnya kering. Sebetulnya bisa juga menggunakan solasi untuk mengepresnya. Untuk lem kering T7000 itu bisa minimal 15 menit ya. 15 menit sudah kering. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.